Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsadal ukula ila tauhid wa hadaha wa awduha adillata wa khdaniyati wa jallaha wa abtala bi barakinil haq subahal batin wa mahaha wa sabata kalimatal imani kama asabatal ardu bijibali wa arsaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sahadata man arafa manha wa amila zahiran wa batinan bimuqtadoha. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, panitia penyelenggara tabligh akbar dalam momentum pelaksanaan peringatan Isra wal Mi'raj bertepatan pada hari ini 1 Februari tahun 2023, bertepatan pula dengan penanggalan 9 Rajab 1444 Hijriah. Dan yang kami cintai, kami banggakan, Masyiral muslimin wal muslimat Jamaah Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Setiap umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam giatnya melaksanakan beberapa peringatan hari-hari besar, termasuk pada saat ini adalah Isra wal Mi'raj. Apa yang akan kita bicarakan tidak ada lain menitik beratkan pada persoalan syar'i ibadah afdolul a'malu as-salatu khams, menitik beratkan pada pelaksanaan ibadah solat. Sejarah yang mencatat tentang perjalanan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi persoalan Isra wal Mi'raj ini adalah persoalan yang syarat penuh dengan kajian ilmu pengetahuan. Memang logika manusia tak mampu menjangkau, berat sekali. Subhanallazi asra bi abdi laila minal masjidil haram mi ilal masjidil aqsa. Rasulullah diperjalankan dari Makkah menuju Masjidil Aqsa, menuju ke Palestina, ke Yerusalem. Abu Jahal membantah apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad. Abu Jahal bertanya, bagaimana kamu sampai ke Masjidil Aqsa Muhammad? Nenek moyang kami 40 hari 40 malam. Kesaksianmu katanya cuma separuh malam, minal laila, hanya separuh malam. Bagaimana mungkin terjadi itu Muhammad? Inilah orang kafir, inilah orang munafik. Abu Bakar bertepatan ada di situ. Ditanya oleh Abu Jahal, Abu Bakar, apa kamu percaya
cakap saudaramu ini? Apa kamu percaya omongan Muhammad? Kata Abu Bakar Siddiq, yang lebih spektakuler, yang lebih takjub, yang lebih ajaib dan lebih besar dari peristiwa ini, aku percaya. Hari itu juga Abu Bakar diberi marga As-Siddiq, orang yang susah sekarang ini Kiai. Mulai dari presiden sampai ke bawah susah mencari manusia Innalillahi. Begitu juga dengan pengakuan kita dalam konteks keimanan. Saya nggak ada golongan, saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naksabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah. 2006 Allah beri hidayah, 2008 saya berdakwah keliling Indonesia sampai hari ini tak pernah berhenti, dan volume saya berdakwah nggak pernah lembek, tetap saja begini. Ada yang komentar, Ustadz Yahya katanya masuk penjara jadi lemah. Allahu Akbar, Allahu Akbar kami dalam menegakkan Islam. Saya bukan orang FPI, saya bukan Ansor, saya bukan Banser, apalagi Banseret. Betul Kiai, saya kemana-mana sendiri dari dulu. Ngapain pakai kelompok? Kami datang ke masjid-masjid. Kemarin saya dari Jakarta tanggal 29. Ibu bapak bayangkan, usai kuliah subuh tanggal 29 di Masjid Bukit Permai, Cibubur, kami langsung menuju ke Teboh ini. Hanya tadi malam kami istirahat 3 jam. Bayangkan ibu bapak, perjalanan dari Jakarta cuma 2 hari, saya tembus di Kabupaten Teboh. Kenapa bisa begitu? Dari 2008 sampai 2023 saya berdakwah pakai mobil pribadi, sebagaimana ayat yang dibacakan Buya tadi. Kami bukan berjalan, subhanallazi asra bi abdi, kami diperjalankan oleh Allah. Kalau Allah yang perjalankan, bismillah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Buang kaki kanan, melangkah dengan kalimat bismillah di mana-mana, karena kami tidak punya pengawal. Bahkan setiap kali kami tiba di masjid, orang selalu bertanya, sopirnya mana Ustaz? Sopirnya mana? Dari dulu saya bilang saya tidak menggunakan sopir. Siapa yang jaga Ustaz? Di atas kapal feri dia tanya, mana pengawalnya Ustaz? Karena biasanya Ustaz itu dikawal sampai banyak sekali yang kawal. Ya, ada yang pengawalannya jujur, ada juga yang bisnis. Betul nggak Pak Haji? Nah, itu dia. Ini kadang-kala Ustaz, lama-lama Ustaznya yang rusak yang begini. Saya bilang sama Ustaz Sardona, menjadwalkan saya satu catatan, kepentingan kita cuma dakwah. Jangan coba-coba ada kepentingan bisnis dalam berdakwah. Kalaupun kita meminta bantuan, mintalah kepada umat untuk kemajuan Islam. Oh ya Ustaz, kita mau jalankan kotak amal untuk pesantren tahfiz yang ada di Sumatera Barat. Silakan. Jadi untuk Ustaz bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Semampu dan sekuat panitia. Tidak ada kami pakai target. Naik pesawat, hitung berapa orang, hotelnya berapa, harganya berapa. Kalau sudah ada mediator, kalau sudah ada pedagang perantara, hancur Islam ini. Allahu Akbar. Bukan ustadznya, bukan ustadznya. Betul-betul niatnya insya Allah hanya untuk menguatkan umat. Tapi kalau lama-kelamaan ustadz juga begini, bisa-bisa bergaul dengan tukang parfum pasti berbau parfum, bergaul dengan maling pasti jadi bergaul dengan bajingan pasti jadi bajingan. Sama dengan rezim yang sekarang ini. Jokowi ini nggak tahu apa-apa pertamanya, tapi di lingkaran Jokowi ini bajingan-bajingan yang tua-tua ini, yang sudah mau mati ini. Mohon maaf. Allahu Akbar. Sudah mau mati, sampai jalan sudah setengah mati. Makanya kita berpikir sekarang, insya Allah kita cari pemimpin ke depan Indonesia yang terbaik.
pemimpin yang cerdas, bastatan fi ilmi wal jismi, al-qawiyul amin. Pemimpin yang hebat, pemimpin yang bastatan, kuat, wajahnya gagah, postur tubuhnya kekar, catatan akademik rekodnya. Orang yang terbaik, siapa lagi kalau bukan Anies Bas? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tidak mengatakan Bapak Ibu, saya tidak menggiring Bapak Ibu kepada politik, tapi saya bicara langsung. Ibu Bapak pilihlah Anies Bas. Tidak ada pakai politik, pokoknya tembak langsung. Sebenarnya saya ini dari beberapa tahun lalu pilihnya Prabowo. Bahkan kemarin saya ceramah di Lipat Kain Riau, saya katakan Anies hebat, Anies qualified, tapi kami sekeluarga pilih Prabowo. Akhir-akhir ini saya perhatikan orang-orang kafir ini mulai menghina Anies Baswedan. KPK mencari kesalahan Anies Baswedan, mulai mencari jejak-jejak korupsi Anies Baswedan. Tak bisa mereka dapati, karena ini orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang cerdas, generasi Muslim yang diharapkan nanti akan ada perubahan bagi kemajuan negara dan agama ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Anies Baswedan. Paling tepat sekali kalau Anies presidennya, Prabowo-nya wakil. Amin ya robbal. Jangan kita juga cepat berteman, cepat berkelahi. Atau kalau tidak, Allah tentukan lain, Prabowo presiden, Anies wakilnya. Itu 100% insya Allah menang. Begitu dalam berdakwah, kita tidak berpolitik, tapi kita mencari poros yang terbaik, atau siapa saja yang nanti jadi presiden atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia betul-betul Islam, istiqomah menjaga umat Islam, ibadahnya, dan tidak diganggu keimanan Islam ini. Siapapun silakan jadi presiden. Amin ya robbal. Makanya Indonesia ini perlu rehabilitasi ke depan. Pemimpin pusatnya harus betul-betul mencari presiden kali ini. Awas. Lihat kejadian di Kanjuruhan, berapa ratus yang mati. Kejadian yang terjadi di TPS pemilihan presiden Pilpres kemarin, ribuan yang mati. Bahkan bencana alam yang terjadi terakhir di kampung halaman saya, Manado, banjir bandang. Kabupaten Tebo ini di pinggir sungai, tidak ada banjir bandang. Amin ya robbal. Kita berdoa, dan di hadapan Allah, ibu bapak jangan coba-coba. Ini agama yang benar. Jangan coba-coba kita main-main dengan agama ini. Lama atau cepat pasti. Kau sembunyi apapun yang kau lakukan, kau simpan, Allah Maha tahu. Dia adalah pemilik semua makhluk. Dia tahu ini yang kafir, ini yang muslim, ya. Orang muslim di mana-mana, di kantor-kantor nggak apa-apa. Pemimpin kita bukan agama Islam nggak apa-apa. Tapi untuk menuruti keinginan nafsu kekafiran mereka, jangan diikuti. Yang terjadi sekarang. Tanpa kita demo kan? Tidak ada kita takbir di luar di lapangan, Allahu Akbar, kita serang pemerintah. Tidak. Kita demo di kantor polisi. Tidak. Tumbang 2 bintang. Tanpa kita demo. Wallahu bima ta'malun basir wa huwa ma'akum alaina ma kuntum. Dimanapun kau pergi, kau berada, kata Allah, kami sorot, kami lihat, kami tahu. Ta'malun basir. Dan apa yang kamu lakukan, Allah tahu. Jangan coba-coba. Kami cuma berdoa di penjara, buktikan ya Allah kami nggak salah. Sudah capek kami lawan, percuma kami demo, percuma kami melawan pemerintah ini. Yang ada adalah doa, munajat kepada Allah. Ibu bapak, Indonesia ini dalam ancaman ke depan. Lihatlah berita sekarang. Mudah-mudahan Pilpres ke depan tidak ada kecurangan lagi. Amin ya robbal. Bersatu kita, ulama-ulama bersatu. Seluruh kaum mukmin bersatu. Cuma susahnya kita ini di dalam Islam juga bukan cuma ancaman kekafiran, bukan cuma pemurtadan. Ada kelompok-kelompok yang suka memecah belah Islam. Kelompok Wahabi. Ukuran kaki celana jadi ukuran, jenggot jadi ukuran. Siapa yang kurang panjang jenggot tidak sah.
tidak sunnah. Yang paling panjang jenggot bukan orang Islam, orang Yahudi. Jenggotnya sampai di perut begini. Orang Yahudi panjang jenggot. Masuk masjid lihat ukuran kaki celana. Innalillahi, saya baru pertama masuk Islam, saya buka-buka di Al-Quran, di hadis, mustalah hadis. Mana ini malaikat pengukur kaki celana dan jenggot? Allahu Akbar. Begitu masuk surga ditanya malaikat, Abdullah, ukur dulu jenggot. Kalau panjang sekali jenggotnya, surganya paling tinggi 2 cm seperti saya begini, ya. Jenggotnya cuma di ruang tamu, seperti Buya dan Pak Haji yang tidak ada jenggot di dapur di ente. Innalillahi. Yang paling utama itu adalah niat kita Abdulul a'malu as-salatu khamsu. Amal yang paling utama salat 5. Masya Allah, yang tadinya 50 waktu diberikan oleh malaikat, dinaikkan Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, menemui Allah secara langsung, diberikan perintah itu, hai Muhammad, berikan umatmu sehari 50 waktu. Dalam satu hari 50 waktu. Turun ke lantai 6, berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, berdialog Rasulullah dengan Nabi Musa. Assalamualaikum Mat. Waalaikumsalam Mus. Ya ini kan artinya enjoy mereka sama-sama Nabi. Waalaikumsalam Mat. Waalaikumsalam Mus. Udah dari atas ya? Iya. Berapa rakaat dikasih Allah? 50 waktu Mus. Waduh Mat, rawan itu. Berpuluh-puluh tahun awak mimpin Bani Israel, bangsa biadab, satu waktu, hanya satu waktu dalam sehari, bangsa biadab 12 keturunan Israel tidak mampu. Apalagi umat yang ada di Tembok, lihat nanti kalau dia mampu. Minta lagi Muhammad. Rasulullah naik lagi menuju Sidratul Muntaha, minta tawar. Ada apa? Kurangilah. Ya Allah, terlalu berat kalau 50 waktu, dikurangi 10. Turun lagi, datang lagi. Berapa Mat? 10 dikurangi. Minta lagi. Bolak-balik sampai 5 waktu. Musa tanya, terakhir berapa Mat? Udah capek saya naik turun tangga. Jantung nak kuat. Habis dibelah oleh malaikat, hatinya dibelah untuk melihat ketajaman kesucian naluri hati beliau. Makanya beliau satu-satunya manusia muslim yang telah diampuni dosa-dosanya. Kebersihan hati itu yang paling utama ketika kita takbir Allahu Akbar. Bukan ukuran kaki celana dan bukan ukuran jenggot. Ini yang jadi ribut. Wahabi. Semua kau kafirkan, semua kau bidahkan. Giliran kepada orang kafir, kepada pendeta-pendeta, kepada ahli kitab, kau tak berani. Kau cuma berani kepada sesama Ini pengacau di dalam Islam. Kalau ada di sini, Allahu Akbar. Kalau ada di sini, suruh sholat di pinggir sungai dia sendiri. Ini saya tidak ada hubungan apa-apa. Saya sudah bilang, saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah. Masuk masjid. Kemarin kami sholat subuh di apa sini sebelum Bayung Lencir. Subuh kami di situ kemarin. Mampir saya di masjid. Begitu lihat saya, langsung bisikan. Kayaknya Ustaz Yahya itu. Saya dengar. Ini Ustaz Yahya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau ke mana? Mau ke akhirat. Salah. Mau ke Tembok. Dalam rangka apa Ustaz? Dalam rangka Isra wal Miraj. Boleh nggak Ustaz jadi imam sekaligus 5 menit aja ceramah? Justru itu yang paling saya anti. Subuh saya paling anti untuk jadi. Kenapa Ustaz? Di Indonesia ini ada yang kunut, ada yang tidak. Kalau saya baca kunut, yang tidak kunut marah. Kalau nanti saya tidak baca kunut, kalau saya baca kunut tidak kunut marah. Tapi kalau saya tidak baca kunut, orang yang kunut akan curiga. Ini bikin kacau Islam. Saya bilang tidak mau saya. Suruh aja imam rawatib yang ada di situ. Saya jadi makmum. Kalau sholat
subuh. Yang saya mau kalau saya jadi imam zuhur sama asar. Nah, itu nggak dibaca Pak Kiai. Nah, cuma komat kami. Iya kan? Nah, langsung Allahu Akbar. Langsung. Jadi gampang sekali. Nggak usah sebut ayat, kasih lama-lama dikit lah. Berarti panjang nih Ustaz punya ayatnya. Padahal cuma qul huwallahu ahad. Itu dia. Bingung dia. Kenapa nggak mau Ustaz? Jangan. Pertama anak musafir. Yang kedua saya tidak mau mengganggu hubungan ukhuwah Islamiyah. Kita perlu bersatu. Kezoliman rezim dia tidak berani. Kita mengkritisi pemerintah bukan etos dan kinerja pemerintah, bukan soal kinerja. Yang kita kritisi kezoliman yang terlalu lebar di masyarakat. Coba lihat itu kalau ada yang pidato kemarin, Megawati pidato, iya kan? Coba simak. Negara ini seperti dia yang paling menguasai. Dia yang harus atur, dia yang harus bilang, oh ini yang bagus, ini yang kasihan. Bahkan Pak Jokowi sendiri dia bilang kasihan kalau nggak ada PDIP. Innalillahi. Ngapain masuk Islam separuh-separuh? Kalau Pak Kiai janganlah. Ya. Kalau kita memang ditakdirkan dari 4 sahabat Nabi, ada yang berkarakter Umar, ada yang berkarakter Abu Bakar, ada yang menjadi Utsman, ada yang menjadi Ali. Ya, beliau ini kan Abu Bakar, lemah lembut. Umar pun kalah dengan kalimat Abu Bakar. Jadi kita saling melengkapi. Enggak semua keras. Kalau semua keras habis Islam ini. Kalau semuanya Ustadz Yahya, Habib Bahar itu juga sama-sama dari Manado, orang Manado. Mesti adalah yang petarung di dalam, korban demi agama. Nggak ada untuk partai manapun kita nggak pro, kita nggak kontra. Siapapun, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapapun mau jadi presiden silakan. Yang penting jangan. Yang satu ini dengan yang satu nih, ulama ini, al ulamaul kopilun, ulama yang lalai. Dulu Pak Maruf waktu jadi ketua MUI, siapa yang mengucapkan selamat Natal haram? Masih ingat saya tahun 2016. Wah, begitu jadi wapres, selamat hari Natal. Innalillahi roh. Dia yang ucapkan dulu dan dia yang menurunkan fatwa haram mengucapkan selamat. Dia sendiri yang ngomong selamat dari Natal. Ditanya uang haji, Kiai ini Metro TV, Metro TV dan TV One tanya, komentator televisi, bagaimana Pak kelengkapan uang orang yang mau haji 2022? Itu kan lagi dilola. Lagi dilola, maksud Maruf itu lagi dikelola, lagi dilola. Pembangunan jembatan, pembangunan apalah model begini, habislah ulama. Iya, jangan menyinggung-nyinggung begitu Ustaz. Allah jinggung apa, memang begitu yang terjadi. Cerita, contoh mana yang kita mau ambil? Iya. Ingat ibu bapak, Nabi SAW ihtanum khamsin qabla khamsin. Ingat 5 sebelum 5. Sababaka qabla hawaromik. Ingat muda sebelum tua. Nah sekarang kalau sudah tua, jalan pun sudah setengah mati. Ingat kawan, ingat baik-baik. Dan maaf dan marah. Nah sementara ceramah kena mic saya, ada mic di samping bahagia. Orang-orang tua mestinya jadi contoh, apalagi ulama. Ini ulama besar, ulama kaliber. Kami dan UAS ini masih anak-anak, apalagi saya dari kafir begini cinta kepada Islam. Antum sudah tua. Allahu Akbar. Nanti besok-besok ada yang ikut seperti ini. Ulama piawai, kaliber, qualified menguasai ilmu politik, tapi tidak terjun sebagai politikus. Kan sudah ada partai kita, partai-partai Islam, PKB, apalagi P3, apalagi PKS, apalagi PAN,
Ada ke partai yang baru ini yang didirikan Prof. Amin Rais, apa? Partai Umat. Ada lagi yang satu, partai hijau ini, Yusril Islam Mahendra, apa? PBB, Partai Bulan Bintang. Ini partai-partai Islam, biarkan mereka berkontribusi, mereka bermanuver secara politik, mereka menjadi pejabat. Amin ya robbal. Ente ketua MUI urus umat. Apa jadinya sekarang? Ini berapa tahun lagi? 2020 sampai 2024 sudah mulai Pilpres. Sedangkan menjabat sebagai wapres, Pak Maruf nggak pernah muncul. Kemarin dia pernah muncul di TV, dibaca Maruf Amin _2. Mari berjihad ekonomi. Jihad ekonomi, ente yang tutup masjid, ente jangan bilang orang jangan pergi ke kebun. Sekarang jihad ekonomi. Kalian yang miskinkan masyarakat, sekarang kalian suruh berjihad ekonomi. Allahu Akbar. Dosa apa bangsa ini? Ya Allah ya Rabbi, kami dituduh sebagai ustadz radikal. Saya nomor paling atas. Ada kawan polisi kasih tahu sama saya, Tat, antum punya nama paling atas. Iya, saya biar nggak dikasih tahu lah saya. Saya Habib Rizik, Ustadz Somad yang tidak keras ceramahnya, kocak humor. Ustadz Somad pun dicap radikal. Bayangkan, saya juga heran nih. Di mana-mana kami ceramah ribuan begini seperti sekarang di lapangan. Ribuan yang datang. Pokoknya untuk membangunkan iman umat, kita ustadznya harus keras. Amin ya robbal. Amin. Kita berdoa ibu bapak, mujizat yang sudah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW sampailah kepada 5 waktu. Sudah berapa waktu yang diberikan wahai Muhammad? 5 waktu yang Musa ya sudah turun ke lantai bawah. Kemudian Rasulullah kembali ke Mekah, berangkat lagi dan menerapkan ilmu syariah Islam, sholat 5 waktu sampai hari ini. Makanya amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Yang membedakan antara Muslim dan kafir adalah sholat 5 waktu. Ribuan kilometer saya tempuh. Saya sering berdialog di mobil dengan istri. Beda kita di Islam ini ya. Begitu kita habis sholat, dari malam kami belum tidur, dari kapal feri turun di rest area, kami sholat gabung subuh dengan zuhur berjamaah di rest area, tempat istirahat, dan bahkan kami di perjalanan mampir berjamaah dengan umat. Kami tidak tidur semalaman. Begitu kami meregangkan kaki kami sholat, salam, bersalam-salaman dengan seluruh jamaah, saling berkenalan, kami bawa mobil lagi seperti kami baru bangun hidup kembali. Kami jadi kuat. Secara medikal, sholat ini memberikan kekuatan fisik, dan secara psikologis kita diberi pahala yang besar oleh Allah. Apa yang kita minta dalam sholat itu? Nasta'inu bisobri wa sholati innallaha ma'as-sabirin. Tempat kita meminta yang paling mujarab itu ketika kita sholat. Sujud terakhir itulah kita meminta semua cita-cita kita dikabulkan oleh Allah. Insya Allah. Ini yang menjadi peran utama ibadah dalam Islam. Jadi ibu bapak, di hadapan manusia kita tak mampu beribadah, Islam yang menuntun kami, Islam yang memberikan kepada kami hidayah. Baru kami paham arti kehidupan sebenar-benar manusia hidup itu adalah beragama Islam. Orang Eropa, orang Amerika yang sudah ke bulan, para astronot, para astronom, orang ahli perbintangan, ahli matematika, ahli fisika, ahli kedokteran, semua masuk Islam. Bahkan artis, atlet sekalipun, mereka mengucapkan, I witness there is no God but Allah, and the Prophet Muhammad is the messengers of Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena mereka diberi kecerdasan oleh Allah, mendapat hidayah.
yang murtad dari Islam cuma dua persoalan, lapar dan bodoh. Jadi semiskin apapun ibu bapak, pertahankan iman kita. Sholat inilah yang menjadi catatan utama dalam kehidupan kita. Sholat 5 waktu. Jangan sholat terus. Jangan sholat terus. Sholat berikhtiar. Ikhtiar sholat. Tanpa kita berikhtiar, kita tak mungkin mampu beribadah. Contohnya orang naik haji harus dengan ikhtiar. Apa itu? Kalau sudah mampu. Inilah aturan-aturan dalam Islam. Mudah-mudahan dapat mendorong semangat ibu bapak untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin. Allahumma habib ilainal iman. Amin. Wa zanyu fi qulubina wa kari ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisolihin ghayra uzaya wal maftunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma abta'at fala qulubina bijikrika wa atmim alaina ni'mat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika solihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Rabbi, hamba dan keluarga berada di tengah masjid bersama dengan jamaah pengurus dalam pelaksanaan Isra wal Miraj Masjid Baitur Rahman yang ada di Kabupaten Teboh dan seluruh komponen masyarakat pemerintah yang ada di sini. Amin. Berilah kami petunjuk ya Allah, berilah kami inayah pertolongan ya Allah. Di tengah segala kesulitan hidup yang kami hadapi ya Allah, di tengah pergolakan iman, 2 tahun lamanya kami tak bisa bersilaturahmi. Hampir 10 tahun, hampir 1 dekade ini ya Allah, negara kami menghadapi banyak ujian karena kezoliman para pemimpin-pemimpin kami. Kemudian hari ya Allah, Engkau hadirkan pemimpin terbaik, pemimpin yang kuat, pemimpin yang bercakrawala luas, pemimpin yang jelas kepemimpinannya berpihak pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berpihak kepada kaum mayoritas, kontribusi besar bagi negara kita ini adalah umat Islam. Lindungi kami ya Allah dari kezoliman para penguasa. Lindungi kami ya Allah dari kezoliman para pengusaha asing dan asing. Lindungi kami ya Allah dari segala keterpurukan hidup. Berkahi kami semua. Berikan kekuatan iman kepada kami. Jangan sampai kami lemah dalam jangan sampai kami lemah dalam bertauhid. Ya Allah, karena inilah fondasi kekuatan kami, iman tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Biarlah ucapan ini sampai kami ke liang kubur ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, pada siang hari ini kami berdoa untuk Kabupaten Teboh, Ibu Sekda, Pak Sekda, dan seluruh Bapak Bupati dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Teboh, Provinsi Jambi. Jadikan provinsi dan kabupaten ini, bahkan Indonesia seluruhnya, menjadi negara kabupaten yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pertemukan kami di lain waktu ya Allah, dan berilah kami petunjuk. Hamba akan kembali bersama anak istri hamba melanjutkan perjalanan dakwah. Lindungi kami dalam rahmat dan keberkahan inayah dan hidayahmu. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.